Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halaman Budiman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tips-tips atau kiat-kiat yang saya lakukan dalam berwirausaha atau berniaga, khususnya di bidang perkantoran, agar usaha kita tetap lancar, rame, berkembang, dan sukses. Oke, apa saja tips-tipsnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, jadi di toko Budiman Shop ini di dalamnya menjalankan 3 jenis bidang usaha sekaligus ya, yaitu di bidang retail, penjualan sembako, kebutuhan sehari-hari, jajanan dan lain-lain. Dan kedua di bidang PPOB atau dunia perkantoran ya, jualan pulsa, paket data, token listrik, bayar tagihan bulanan, transfer uang dan lain-lainnya. Dan yang ketiga di bidang mini percetakan seperti cetak foto, print, mini fotokopi, laminating dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, jadi berikut ini adalah kondisi atau keadaan di toko Budiman Shop. Oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan atau keadaan di toko Budiman Shop. Mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang membutuhkannya. Nah, ini counter HP pulsa kuotanya. Kemudian ada informasi-informasi yang bisa kita tampilkan untuk pelanggan. Oke teman-teman, jadi buka pukul 5 lebih subuh ya. Kita tulis saja, kita isikan tanggal, kemudian kita kasih nomor. Oke lur, ini dia update transaksi dari tadi buka jam 5 sampai dengan jam 9 pagi. Oke, update transaksi sampai jam 1 siang. Alhamdulillah. Oke, update transaksi sampai jam 4 sore lur. Sudah di angka 51 transaksi.
Jadi ini dia update transaksi hari ini jam 9, toko sudah tutup. Nah, jadi ini dia transaksi untuk counter pada hari ini. Terus improve bisnis kita, semoga semakin maju lagi. Mari kita saling support, saling mendoakan. Oke teman-teman, jadi tipsnya itu saya bagi menjadi dua faktor ya, yaitu dari faktor internal yang berhubungan langsung dengan counter kita, dan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan counter kita, namun dapat mempengaruhi dari kelancaran dan keberhasilan usaha kita. Oke, kita pertama bahas dulu yang dari faktor internal. Untuk poin pertama itu, kita niatkan usaha kita itu karena beribadah kepada Allah. Jadi nantinya kita bisa dapat menerima dengan lapang dada apapun hasilnya dari upaya yang kita kerahkan, apakah sesuai dengan harapan kita ataupun tidak sesuai, maka itulah yang terbaik untuk kita di sisi Allah. Jadi jangan berkecil hati ataupun jangan cepat puas. Yang kedua itu, jadi usahakan kita harus berdoa dulu sebelum buka toko kita. Nah, ada tips-tips dalam berdoa yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu agar cepat dikabulkan doanya, merujuk pada buku 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi dalam buku tersebut menjelaskan berdoa itu harusnya atau bagusnya menghadap ke arah kiblat, dimulai dengan kalimat mengagungkan Allah, menyebut Asmaul Husna, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, dan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kemudian membaca ayat kursi. Nah, setelah itu lalu kita bisa memulai berdoa memohon apa yang kita harapkan kepada Allah, kelancaran kita, kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Lalu kita tiupkan bersama niat kita, doa kita ke toko kita ataupun barang dagangan kita. Selanjutnya poin ketiga itu kita harus buka pada waktu pagi-pagi. Jadi usahakan teman-teman harus tahu gold time atau jam-jam sibuk orang-orang biasanya bertransaksi. Orang-orang yang butuhkan itu kan sebelum kerja biasanya orang-orang isi pulsa dulu, isi paket data dulu, dan lain-lainnya. Jadi usahakan teman-teman harus tahu jam-jam sibuk seperti itu. Nah,
jam-jam sibuk yang saya dapatkan, yang telah saya analisis, diantaranya itu antara jam setengah 6 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi orang-orang sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, biasanya isi pulsa dulu, isi paket data dulu. Kemudian menjelang duhur, rehat dari bekerja, beraktivitas, biasanya ramai ke tempat kita. Menjelang maghrib atau sore hari, antara jam setengah 5 sampai maghrib. Dan yang terakhir di malam hari, antara selesai maghrib sampai jam 9-an ya kalau di tempat saya. Jadi menjelang berakhirnya aktivitas, mereka biasanya isi pulsa dulu, isi paket data dulu, dan lain-lainnya. Poin keempat selanjutnya itu ramah, selalu terapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi teman-teman dalam pelayanannya itu jangan berkecut muka atau judes, tapi usahakan ramah, santai menghadapi pelanggan itu agar pelanggan itu nyaman nantinya dengan kita, tidak sungkan-sungkan untuk bertanya produk apa saja kepada kita ataupun yang lainnya lah, pokoknya gitu. Selanjutnya pada poin kelima itu usahakan produk teman-teman itu yang dijual di counternya itu komplit dan stoknya harus selalu sedia, sebisa mungkin jangan sampai kosong ya. Jadi apabila stoknya sudah mulai menipis, teman-teman bisa langsung order lagi atau cari lagi untuk bisa menambah stok yang ada. Jadi nantinya agar tidak pelanggan kecewa pas mau beli, ternyata stoknya itu atau produknya nggak ada, habis. Yang keenam itu yaitu menguasai strategi marketing 4P, yaitu product, price, place, promotion. Yaitu produk itu menguasai bidang bisnis PPOB tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu cara bertransaksi atau menanggapi keluhan pelanggan itu sebisa mungkin tangani dengan baik. Jangan sampai ada keluhan, oh nggak tahu atau oh nggak bisa. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Ada price, yaitu mengenai harga jual. Jadi teman-teman harus tahu harga pasaran di daerah sekitar. Jadi jangan terlalu kemahalan ataupun jangan terlalu kemurahan, karena kalau terlalu kemurahan nanti kita akan lambat berkembang. Nah, jadi pada price ini kalian usahakan banyak melakukan strategi bisnis, diantaranya bisa melakukan subsidi silang. Jadi ada barang yang dinaikkan markup harganya, ada pula yang dimurahkan seperti itu. Jadi saling mengisi agar kita bisa maksimal mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada place, yaitu tempat. Jadi teman-teman harus menguasai area tempat teman-teman usaha itu di mana tempatnya, kemudian berada di lingkungan menengah ke ataskah atau berada di lingkungan menengah ke bawahkah. Jadi nantinya kita dapat bisa menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kondisi keadaan di tempat kita. Contohnya untuk produk-produk voucher, jika kita berada di lingkungan menengah ke bawah, usahakan perbanyak yang kuotanya kecil gitu kan, pada murah-murah. Namun bisa cepat sekali transaksinya dari voucher tersebut. Jangan menyetok atau menyediakan voucher-voucher yang harganya cukup terbilang mahal dan kuotanya gede-gede, percuma, nantinya tidak akan laku atau lambat sekali lakunya. Selanjutnya ada promotion atau promosi, yaitu jadi promosinya itu bisa dari mulut ke mulut ataupun aktif di medsos dan lain-lain. Jadi teman-teman usahakan dalam produknya itu lengkap atau pelayanannya baik, jadi nanti pelanggan akan balik lagi ke tempat kita. Untuk poin yang selanjutnya, poin ke-6, jangan sering tutup teman-teman. Nanti jika sering tutup, pelanggan akan malas lagi ke tempat kita. Jadi waktu akan belanja, tempatnya tutup, tokonya tutup, jadi akan lagi ke sana, kebetulan lagi tutup. Jadi usahakan jangan sering tutup jika tidak ada hal-hal yang terlalu urgent ya, atau terlalu darurat. Usahakan standby terus, jaga counternya, jaga tempat usahanya, maupun keadaannya ramai ataupun sedang sepi, usahakan teman-teman stay terus. Selanjutnya poin ke-7, gunakan minimal lebih dari 1 server ya. Jadi usahakan 2, 3, 4 atau 5, lebih baik lebih banyak lagi.
Jadi antisipasi gangguan dari down server. Jadi jika server satu sedang bermasalah, nah kita bisa menggunakan server yang lainnya sebagai backup. Nah, di sini saya juga memakai kurang lebih sekitar 8 server ya. Di antaranya server Radar Pulsa, Seprus, Mitra Bukalapak, Order Kuota, Chip Prita, Chip Indosat, Chip Telkomsel, Digipos, Mitra Shopee, kemudian ditunjang dengan aplikasi Briling, Brimo, Dana, BCA Mobile, Gojek, Sibank, Oppo, dan lain-lainnya. 9. Catat transaksi yang telah dilakukan teman-teman, baik itu dengan manual di buku seperti yang saya lakukan tadi. Selanjutnya teman-teman nanti bisa direkap kembali ke dalam aplikasi yang ada di Play Store ya, bisa kalian download seperti buku warung, kasir, pos, dan lain-lain. Nah, ini berfungsi sebagai alat pembantu dari analisis yang ada pada transaksi kita. Jadi kita bisa menganalisisnya dari data-data transaksi kita, jadi produk apa yang sering laku di tempat kita, kemudian hari keberapa biasanya orang datang lagi ke tempat kita setelah kembali lagi dari pembelian yang lalu. Nah, jadi seperti itu analisis dalam catatan transaksi itu sangat penting sekali. Selanjutnya yaitu selalu improve atau memperbaiki dari kekurangan-kekurangan sebelumnya. Jadi sambil berjalannya waktu, teman-teman sambil berimprovisasi. Misalnya jika teman-teman saat ini belum bisa melayani pelanggan yang ingin transfer uang gitu kan. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang bisa belajar mengenai transfer uang, aplikasinya apa saja, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa menambah step untuk lebih baik lagi. Jadi terus berimprovisasi. Ke-11 yaitu teman-teman di counternya itu diusahakan menampilkan informasi-informasi produk kita ke pelanggan. Bisa dengan ditulis tangan ataupun ditempel di tempat-tempat yang strategis, ataupun dicetak gitu kan. Jadi di sini misalnya ditulis teman-teman, di sini bisa beli tiket kereta, bisa bayar BPJS, bisa transfer bank, bisa bayar tagihan listrik, bisa isi paket parabola gitu kan misalnya. Nah, informasi-informasi gitu kita harus tampilkan atau kita harus tulis agar pelanggan nantinya tahu bahwa di tempat kita itu, oh jadi di toko ini bisa ini juga, oh jadi di sini juga bisa ini. Nah, seperti itu sangat akan membantu pelanggan-pelanggan kita ke depannya untuk bertransaksi terus di tempat kita. Selanjutnya yaitu teman-teman jangan malas dan harus kreatif, harus bisa memikirkan apalagi yang dapat dilakukan untuk menambah nilai-nilai yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau keramaian di counter kita. Poin yang ke-12 yaitu tutupnya itu saat orang-orang akan berhenti beraktivitas, yaitu di malam hari. Jadi misalnya di tempat teman-teman orang-orang itu sepinya jam 10, jadi usahakan tutup juga jam 10. Jadi jangan sampai orang-orang masih ramai beraktivitas pada jam 10 malam, jam 7 atau jam 8 sudah tutup. Selanjutnya poin terakhir yaitu konsisten di jadwal buka toko dan tutup toko. Nah, jadi teman-teman selalu konsisten untuk misalnya buka pagi, ya bukanya juga jam segitu. Kalau tutup, ya tutupnya juga jam segitu. Jadi ini dapat membantu secara tidak langsung ke dalam pikiran pelanggan-pelanggan kita nantinya. Jadi mereka itu telah mengetahui jadwal jam buka kita dan jam tutup kita. Jadi untuk faktor eksternal, poin pertama itu, jadi teman-teman harus bangun pagi, itu wajib sekali. Orang-orang sukses biasanya bangunnya itu pagi sekali, jam 3 ataupun jam 2, dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya, bisa sholat tahajud, mengaji, dan lain-lain. Kemudian ke poin kedua yaitu usahakan teman-teman selalu sholat 5 waktu berjamaah. Jadi dijaga waktu sholatnya sebisa mungkin agar tidak ketinggalan berjamaah di masjid-masjid. Selanjutnya poin ketiga, teman-teman bisa dirutinkan dari mulai sekarang untuk sedekah subuh. Bisa mengisi kenceleng-kenceleng yang ada di masjid atau memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya teman-teman mengamalkan zikir pagi
dan petang. Nah, jadi seperti ini contoh dari buku rujukan zikir pagi dan petang. Amalkan oleh teman-teman. Poin selanjutnya yaitu teman-teman menunaikan atau membayar zakat mal hasil dari usaha teman-teman. Teman-teman reka penghasilan per harinya berapa, penghasilan per bulannya berapa, apakah sudah dikatakan wajib untuk membayar zakat mal ataupun belum. Nah, jadi teman-teman bisa cari informasi berapa batas wajib kita untuk membayar zakat mal dari usaha kita ya. Selanjutnya poin terakhir yaitu rajin membaca buku-buku motivasi yang dapat membangun pola pikir kita agar bisa lebih sukses lagi teman-teman. Jadi yang membangkitkan pikiran-pikiran, membangkitkan ide-ide, memberi motivasi kepada diri kita. Jadi teman-teman ketika punya waktu luang di kantor, ketika sedang menunggu pelanggan itu, jangan terlalu banyak misalnya main game ataupun nonton film-film hiburan yang kurang menambah dari nilai usaha kita. Usahakan teman-teman membaca buku motivasi-motivasi seperti ini ya, perbanyak. Oke teman-teman, mungkin tips-tips yang Budiman Shop lakukan atau yang saya lakukan itu kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat tips-tips dari saya, dari Budiman Shop. Sekali lagi, bukan saya menggurui teman-teman, bukan saya di sini merasa paling benar. Di sini saya hanya berbagi kepada teman-teman ide motivasi bagi teman-teman dari apa yang saya kerjakan, dari tips-tips yang saya sebutkan tadi. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama melakukan improvement, hal terbaik untuk kita dan usaha kita. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi memberikan informasi kepada teman-teman. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia perkonteran.